dan takdir meliputi dua perkara. Pertama, mengimani bahwa Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik secara umum maupun secara rinci, dari sejak zaman azali atau awal yang tidak memiliki permulaan hingga selamanya, baik itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatannya atau berkaitan dengan perbuatan hamba. Baik. Jadi yang pertama, bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah sebelumnya Allah telah mengetahui. Sebelum Bapak Ibu hadir di muka bumi, apakah Allah tahu besok akan ada manusia yang namanya Udin, namanya Untung, namanya Adit? Ada? Allah tahu? Tahu. Karena Allah tahu segala sesuatu meskipun belum terjadi. Baik. Ini tahapan yang pertama. Dan ilmu Allah itu ilmu azali. Artinya tanpa permulaan. Sejak kapan Allah tahu? Pertanyaan itu tidak boleh. Allah tahu sejak ini. Nah itu tidak bisa. Yang tidak ada sejaknya itu namanya apa? Azali. Jadi istilah azali itu bahasa kita tidak bisa ditanya sejak kapan. Itu namanya azali. Sejak kapan Allah ada? Boleh. Berdiri tahun kapan? Sejak kapan orang ini ada? Sejak tahun sekian. Berarti dia lahir tahun sekian. Misalnya KNP berdiri tahun 2019. Berarti dia dilahirkan tahun 2018. Bisa ngajar tahun 2019. Umur setahun. Betul. Nah, berarti manusia bisa ditanya seperti itu karena mereka bukan makhluk azali. Nah, kalau ada istilah azali, apa sih maksudnya azali? Sesuatu yang tidak bisa ditanya sejak kapan, itulah azali. Paham soalnya? Nah, pengetahuan Allah itu sifatnya apa? Azali. Maka tidak bisa ditanya sejak kapan Allah tahu. Itu nggak bisa ditanya. Aku bisa Allah. Selanjutnya, yang kedua, mengimani bahwa Allah telah menulis semua itu di Lauhul Mahfuz. Dan tentang kedua perkara ini Allah Ta'ala berfirman, alam ta'lam anallaha ya'lamu ma fis samai wal ardi inna dzalika fi kitabin inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah engkau tahu bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Sesungguhnya yang demikian itu sudah terdapat dalam sebuah kitab Lauhul Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Al-Hajj ayat 70. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allahu maqadiran khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana." Allah telah menulis takdir para makhluk 50.000 tahun sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. baik. Tahapan yang kedua adalah Allah telah mencatat semua yang akan Allah takdirkan. Di mana Allah catat? Di Lauhul Mahfuz. Allah mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Karena Allah telah mencatatnya, maka semua tidak ada yang luput dari catatannya. Dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Hajj ayat 70. Alam ta'lam, tidakkah kamu tahu Allah ya'lam, bahwa Allah mengetahui ma fis samai wal ard, apapun yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya itu semuanya ada dalam catatan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, dan itu mudah bagi Allah. Dan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah mencatat semua takdir makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Juga disebutkan dalam hadis yang sahih lainnya,
Hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bisa dicatat di sini. Inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam faqala uktub. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Faqala lahu, lalu Allah berfirman kepada al-qalam. Sesungguhnya makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam. Lalu Allah berfirman kepada al-qalam, uktub, catat. Qala, al-qalam bertanya, Rabbi wa ma aktub, ya Allah, apa yang harus aku catat? Qala, Allah berfirman, uktub maqadir kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. Catat takdir segala sesuatu sampai terjadi kiamat. Catat takdir segala sesuatu sampai terjadi kiamat. Dan al-qalam mencatatnya di Lauhul Mahfuz. Hadis riwayat Tabrani dan Abu Dawud, dikatnya HR Abu Dawud. Baik, ada orang yang bertanya ke saya, oh ya, rumah pertanyaan seperti ini ya. Pertanyaannya kayak gini, semua takdir Allah telah dicatat di Lauhul Mahfuz. Berarti perbuatan Allah itu terbatas. Terserah oleh catatan di Lauhul Mahfuz. Sisi pertanyaannya itu sama. Yang bisi pertanyaan seperti itu, berarti kan perbuatan Allah itu apa? Terbatas. Kok bisa? Ya karena semua takdir Allah tercatat di Lauhul Mahfuz. Dan perbuatan Allah boleh terbatas dengan apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Katanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, artinya Dia bisa berbuat sesuai dengan apapun yang Dia kehendaki dan tidak terbatas. Maka saya kasih jawaban, perbuatan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz itu takdir. Artinya takdir itu perbuatan Allah terhadap makhluknya. Sedangkan perbuatan Allah terhadap dirinya sendiri kan kita tidak tahu. Karena yang dicatat itu maqadir kulli syai'in, takdir segala sesuatu, dan takdir itu berkaitan perbuatan Allah dengan makhluk. Kalau perbuatan Allah dengan dirinya sendiri kita tidak tahu. Manusia berbuat, ada yang berbuat untuk dirinya sendiri, ada yang berbuat untuk yang lain. Misalnya nggak ada yang suka, nanti dia berbuat untuk kelinci-nya, ya. Atau apalagi misalnya belah titik, nanti dia berbuat untuk warungnya. Sehingga manusia itu berbuat, ada yang untuk dirinya. Ukur-ukur itu berbuat untuk dirinya. Kesek-kesek berbuat untuk diri. Tapi kita tidak mengkiaskan antara Allah dengan makhluk. Cuma kalau disebut bahwa perbuatan Allah hanya terbatas pada Lauhul Mahfuz, ini jelas tidak benar. Karena perbuatan Allah tidak ada satu makhluk yang bisa membatasi. Sedangkan yang tercatat di Lauhul Mahfuz itu takdir, dan takdir itu berkaitan dengan perbuatan Allah terhadap makhluk. Terus perbuatan Allah terhadap dirinya sendiri, karena kita tidak tahu ya jangan ngomong. Karena kita tidak tahu. Allah ngapain saja pada dirinya sendiri. Ya jangan ngomong, tidak boleh. Mungkin garuk-garuk, mungkin jangan.
tidak boleh mengucapkan kalimat seperti itu karena kita tidak tahu. Dan berbicara tentang Allah tanpa ilmu dosa sangat besar. Nah, salah satu di antara larangan dalam Al-Quran adalah wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kau berbicara tentang Allah sementara kau tidak punya ilmu. Selanjutnya tahapan yang ketiga. Yang ketiga, mengimani bahwa segala sesuatu yang ada di dalam terjadi kecuali dengan kehendak Allah Taala, baik yang berkaitan dengan perbuatannya maupun yang berkaitan dengan perbuatan para makhluk. Allah Taala berfirman tentang apa yang berkaitan dengan perbuatannya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Allah juga berfirman, wa yaf'alullahu ma yasha', dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Surat Ibrahim ayat 27. Allah juga berfirman, walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha', dialah yang membentuk kalian dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Al-Imran ayat 6. Baik, ini semuanya perbuatan Allah terkait dirinya sendiri, meskipun itu ada kaitannya dengan makhluk. Dan ini salah satu di antara dalilnya, perbuatan Allah tidak bisa dibatasi oleh makhluk dan tidak terbatas dengan makhluk. Wa yaf'alullahu ma yasha', Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman tentang apa yang berkaitan dengan perbuatan para makhluk, walau sya'allahu lasallaqahum 'alaikum falaqatalukum. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya diberikannya kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kalian, maka pastilah mereka memerangi kalian. An-Nisa ayat 90. Allah juga berfirman, walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadarhum wa ma yaftarun. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkan mereka berbuat apa, biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka buat-buat itu. Al-An'am ayat 112. baik, soal bapak di sini. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa membuat bapak jadi orang kaya. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menjadikan Anda jadi pengusaha sukses. Jangan takut meninggalkan yang haram. Motivasi seperti itu dalam Islam diberikan. Sehingga ketika Allah memberikan motivasi kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah yang beliau menjumpai banyak sekali tantangan, Allah kasih penekanan. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa membuat kamu puasa lalu bisa mengalahkan mereka. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa jadikan mereka itu tidak sesat. Karena semuanya kembali kepada kehendak. Maka tugas manusia adalah mengimani apa yang menjadi atau menerima apa yang menjadi kehendak Allah, dan manusia tidak boleh protes terhadap kehendak Allah, dan itulah ridho kepada takdir. Karena itu berdoa tidak mengubah kehendak Allah. Lalu apa yang dimaksud doa bisa menolak takdir? Insyaallah nanti akan kita bahas berikutnya. Kita baca terlebih dahulu yang keempat. Yang keempat, mengimani bahwa segala sesuatu yang ada diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan zatnya, sifat-sifatnya, dan gerakan-gerakannya. Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemeliharaan atas segala sesuatu. Az-Zumar 62. Allah juga berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Al-Furqan ayat 2. Allah juga berfirman menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bahwa Dia berkata kepada kaumnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu. As-Saffat ayat 96.
Dan beriman kepada qadar atau takdir berdasarkan apa yang telah kami sebutkan di atas tidaklah menafikan bahwa seorang hamba memiliki kehendak dalam perbuatan-perbuatan yang merupakan pilihannya dan memiliki kemampuan untuk melakukannya karena syariat dan kenyataan menunjukkan kebenaran. Baik, insyaallah paham di sini baik. Jadi intinya keempat ini memberikan kita penekanan bahwa sebuah takdir itu terjadi melalui 4 fase dan kita wajib mengimani semuanya. Fase yang pertama apa? Mengetahui. Fase yang kedua, Allah mengetahui semuanya. Fase yang kedua, Allah telah catat semuanya. Fase yang ketiga, Allah kehendaki semuanya. Fase yang keempat, Allah yang menciptakan semuanya. Penyimpangan Qadariyah itu bertingkat. Qadariyah yang parah yang disebut dengan Ghulatul Qadariyah, disebut dengan Ghulatul Qadariyah. Qadariyah yang paling parah itu menolak itu Allah tidak tahu. Menurut Qadariyah yang paling parah yang disebut dengan Ghulatul Qadariyah, mereka punya keyakinan Allah itu tidak tahu apa yang akan terjadi, sehingga mereka menolak ilmu Allah. Dan Ghulatul Qadariyah ini dikafirkan oleh sahabat Ibnu Umar dan beberapa sahabat yang lainnya yang ketemu dengan Ma'bad al-Juhani dan beberapa tokoh Qadariyah ketika itu. Kemudian ada Qadariyah yang lebih ringan. Mereka mengakui Allah mengetahui, tapi mereka tidak mengakui Allah yang menciptakan. Yang menciptakan itu makhluk. Sehingga makhluk berbuat itu ya murni makhluk. Allah tidak ikut campur. Dan ini tidak separah Qadariyah jenis yang pertama. Dan keyakinan Qadariyah semacam ini di zaman sekarang masih cukup banyak, terutama yang dipegangi oleh beberapa orang yang punya penyakit liberal, sehingga mereka berkeyakinan bahwa perbuatan makhluk itu makhluk sendiri yang melakukannya dan Allah tidak ikut campur di sana. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya, adapun berdasarkan syariat, maka Allah berfirman tentang kehendak. Kita baca. Adapun berdasarkan syariat, maka Allah Ta'ala telah berfirman tentang kehendak. Pada syariat kakoda tidak rabbih maka barang siapa menghendaki niscaya dia tempuh jalan ayatnya dan dalam ayat 39. Allah juga berfirman fakul ansakum an-nasyikun. Maka kalian itu akan saja dengan cara yang kalian kehendaki. Al-Baqarah 220. Allah berfirman tentang adanya kemampuan manusia. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesabarannya. Al-Hud ayat 16. Allah juga berfirman ayat itu bahwa asal itu bahwa usaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Allah telah memberi seseorang melainkan Allah tidak memberi seseorang melainkan sesuai dengan kesabarannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dia kerjakan dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Al-Baqarah 286. Jadi poin ini Syekh Ibnu Utsaimin ingin menegaskan bahwa manusia juga punya kehendak. Logika kita juga bisa memahami itu. Sehingga Bapak datang ke sini itu ada keinginan atau tidak? Ada. Jenengan ikut ngaji itu digerakkan oleh kekuatan tertentu atau jenengan datang sendiri? Datang.
Berarti kita apa punya? Ganda. Tangan kita bergerak, kita sholat, tangan kita bergerak, badan kita rukuk, sujud. Apakah karena ada yang menggerakkan? Ya, seperti ada kekuatan yang menggerakkan saya, sehingga saya nyampluk kanan, nyampluk kiri. Tidak. Itu kembali kepada ganda. Nah, yang menolak seperti ini adalah Jabariyah. Dan akidah ini sudah ada sejak zaman Umar. Meskipun orangnya tidak sampai dikafirkan, karena tujuan dia beralasan dengan takdir untuk perbuatannya adalah dalam rangka membela kesalahan. Ada orang yang mau dipotong tangannya oleh Umar disebabkan karena dia mencuri, tangkap mencuri, mau dipotong tangan. Lalu orang ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, ma saratu illa biqadarillah. Wahai Amirul Mukminin, kenapa tangan mau dipotong? Saya itu tidaklah mencuri kecuali dengan takdir Allah. Apa jawab Umar? Wa ma qata'tu yadaka illa biqadarillah. Dan saya juga tidak akan memotong tanganmu kecuali dengan takdir Allah. Karena tidak ada yang bisa keluar dari tangan. Pada waktu pasukan kaum muslimin mau menuju ke daerah Syam, mereka berhenti di perjalanan, lalu berembuk. Di sana ada taun, ada wabah. Apakah kita tetap datang atau kan kita harus pulang? Nah, jadi perbedaan pendapat. Akhirnya Umar memutuskan kita pulang. Kemudian ada salah satu sahabat, Abu Ubaidah bin Jarrah, mengatakan, ya Amirul Mukminin, apakah kita akan lari dari takdir? Apa jawab Umar? Kita berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Sehingga tidak ada istilah lari dari takdir. Adanya adalah berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Maka pada saat seorang hamba melakukan aktivitas dan dia punya pilihan dalam aktivitas yang dia lakukan, yang dia kerjakan, hakikat yang terjadi bukan menolak takdir, tapi beralih dari satu takdir ke takdir yang lain. Dan orang kan tidak tahu takdir, sehingga lakukan yang terbaik untuk perbuatan. Dibagi insya Allah. Selanjutnya, adapun berdasarkan kenyataan. Adapun berdasarkan kenyataan, maka setiap manusia termasuk kebahagiaan dan kehendak dan kemampuan yang dengannya berbuat dan dengannya dia membedakan sesuatu. Dan dia dapat membedakan antara apa yang terjadi dengan kehendaknya seperti berjalan dengan apa yang terjadi tanpa kehendaknya seperti berjalan. Akan tetapi kehendak dan kemampuan hamba dengan kehendak dan kuasa Allah Ta'ala. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, liman syaa minkum ayyastaqim wa man tasyaa'una illa ayyashaa Allah rabbul alamin. Yaitu bagi siapa di antara kalian yang menghendaki menempuh jalan yang lurus dan kalian tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila diberi Allah yang sebenarnya. Al-Fatihah ayat 28 dan 29. Dan karena alam semesta semuanya adalah milik Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi di kerajaan miliknya tanpa pengetahuan dan kehendaknya. Beriman kepada qadar sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas tidaklah memberikan alasan kepada hamba atas kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Dan atas dasar ini maka sikapnya yang beralasan dan qadar adalah batil, dia dari berbagai aspek. Baik. Jadi inilah hebatnya seorang mukmin. Dia bisa mengimani dua hal yang kelihatannya bertentangan. Kelihatannya ya, bertentangan. Perbuatan makhluk itu dikehendaki oleh Allah, tapi makhluk juga punya kehendak atas perbuatan itu. Liman syaa'a minkum ayyastaqim, Allah berfirman. Kalian punya keinginan untuk bersikap lurus. Wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allah rabbul alamin. Tapi kehendak makhluk tidak bisa bekerja sendiri kalau Allah tidak berkehendak. Sehingga kehendak makhluk itu dibawa kehendak Allah. Makanya bagian ini yang kemudian membuat orang tuh jadi
kebingungan dalam membahas takdir sampai muncul beberapa penyimpangan tadi, aliran Qadariyah, aliran Jabariyah. Nah, makanya jika kita paham mukadimah tentang masalah takdir, insya Allah akan lebih mudah untuk menjawab ketika ada kebingungan seperti ini. Sehingga perhatikan Bapak, terkait manfaat besar belajar takdir. Manfaatnya adalah apa tadi? Agar kita mengetahui ketika sudah terjadi musibah atau terjadi sesuatu, bahwasanya itu semuanya adalah kehendak Allah. Saya ceritakan satu hadis. Hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hajjal Musa Adam." Nabi Musa pernah berdebat dengan Adam. Nabi Musa berdebat dengan Adam. Kapan bertemu debat? Ketika saya kajian bersama Ustaz Aris, beliau bacakan di sini, ada yang tanya, "Tapi itu kapan jalannya?" Langsung beliau sampaikan, dulu ada orang yang menyampaikan di sini di depan jamaah, dan ada Harun al-Rasyid, salah satu khalifah Bani Abbas. Lalu selesai membacakan hadis, ada jamaah yang tanya, "Kapan Nabi Adam bisa ketemu Musa?" Langsung lompat mengantongi lagi. Langsung lompat dari tempat duduknya. Terus orang itu langsung dipukul. Makanya kalau ada pertanyaan seperti ini, saya nggak siap ya. Siaga untuk menjawab maksudnya. Baik. Jadi ini adalah peristiwa gaib yang tidak diketahui oleh manusia. Dan Nabi SAW bercerita, dan tentu saja itu tidak dusta. Maka kita imani. Tidak perlu ditanyakan kapan datang. Faqala, Musa mengatakan kepada Adam, "Anta alladhi akhrajtan nasa minal jannah bidambika wa ashqaitahu." Kamu yang menyebabkan manusia itu keluar dari surga karena dosamu, dan kau yang menyebabkan mereka ini jadi celaka dan hidup di dunia kan terkosong. Qala Adam, maka Adam mengatakan, "Ya Musa, wahai Musa, anta alladhi istafaka Allah bi risalati wa bi kalami." Wahai Musa, engkau Allah pilih untuk jadi rasul, dan engkau Allah pilih untuk diajak bicara langsung oleh Allah. Atalumuni ala amrin katabahu Allah alayya qabla an yakhluqani. Apakah kau akan mencelaku untuk sebuah kejadian yang telah Allah takdirkan sebelum aku diciptakan? Qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW memberikan komentar, "Fahajja Adam Musa." Adam bisa mengalahkan Musa. Nah, ketika Adam ngomong kayak gitu, Musa diam. Yang diam itu berarti kan kalah. Fahajja Adam Musa. Maka Adam berhasil mengalahkan dalam debat ini. Baik. Apa sih yang dimaksud dari keterangan Adam, di mana beliau mengatakan, "Wahai Musa, apakah engkau akan mencelaku untuk sebuah tindakan yang telah Allah takdirkan sebelum aku diciptakan?" Para ulama menjelaskan ada dua sudut pandang. Karena di sini ada beralasan dengan takdir untuk sebuah kesalahan yang beliau lakukan. Katanya tidak boleh beralasan dengan takdir untuk maksiat. Tidak boleh beralasan dengan takdir untuk maksiat. Lalu kenapa dalam hadis ini ada beralasan dengan takdir untuk kesalahan yang beliau lakukan? Penjelasannya ada dua. Yang pertama, beralasan dengan takdir untuk kesalahan yang dilakukan. Hukumnya diperbolehkan apabila kesalahan itu dipahami sebagai musibah. Apabila kesalahan itu dipahami sebagai musibah. Sehingga saya melakukan kesalahan ini, saya yakini sebagai musibah.
artinya ada unsur penyesalan pada dirinya. Beliau juga gak nyaman dengan kesalahan itu, sehingga kesalahan itu dipahami sebagai musibah. Maka beralasan dengan takdir di sini statusnya adalah beralasan dengan takdir untuk musibah, bukan beralasan dengan takdir untuk membela dosa. Yaitu dua hal yang berbeda. Dipahami insyaallah? Baik. Sudut pandang yang kedua, beralasan dengan takdir di sini dibolehkan apabila maksiat itu sudah ditaubati, apabila pelakunya sudah bertobat. Kalau pelakunya sudah bertobat, hukumnya boleh. Tapi kalau pelakunya belum bertobat, maka beralasan dengan takdir untuk maksiat yang belum bertobat, hukumnya haram. Tidak. Dan Jabariyah beralasan dengan takdir untuk maksiat. Sebagaimana orang tadi yang mau dipotong tangannya oleh Umar, dia mau membela diri dengan cara aku tidaklah mencuri kecuali apa? Sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka dia membela diri agar tidak dihukum dengan alasan takdir. Itu tidak diterima. Maka bedakan antara beralasan dengan takdir untuk maksiat yang sudah ditaubati dengan maksiat yang dibela. Dan bedakan antara beralasan dengan takdir untuk musibah yang bentuknya perbuatan dosa yang itu diiringi dengan penyesalan, dengan beralasan dengan takdir untuk membela sebuah kesalahan. Wallahu a'lam. Baik, bisa dimana? Alam-alam ya, masalah takdir ini sensitif. Saya pernah berkhutbah di Masjidil Alam kampus UI. Selesai khutbah, saya yang komentar masalah ilmu kalam yang disampaikan dalam khutbah. Nanti saya khutbah bahas takdir, tidak, dan nggak cocok memang di khutbah. Jadi itu jadi masukan bagi saya, memang nggak cocok yang namanya tema takdir disampaikan dalam khutbah. Padahal ini bentuknya doktrin, kayak pengantar ini. Cuma tetap nggak cocok disampaikan dalam khutbah. Orang nggak bisa menerima dengan maksimal. Bisanya hanya dalam komunikasi. Karena kemarin itu ada salah satu tokoh yang dia bicara di depan media bahwa orang berbuat syirik itu karena takdir Allah. Kan tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Dan itu tokoh muslim. Sehingga berbuat syirik itu tidak keluar dari takdir Allah. Karena tidak ada yang bisa keluar dari takdir Allah. Jadi sama seperti yang Jabariyah yang beralasan dengan takdir untuk membela maksiat. Akan kita sampaikan bahwa takdir tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk membela maksiat. Oleh karena itu tidak ada satupun penduduk neraka pada waktu dihukum di neraka lalu dia beralasan dengan ada salah kamu di safar, ngomong gue pakai hukum safar. Kenapa kamu hidup neraka? Qalu lam naku minal musallin. Ini kan sudah takdirkan ya Allah. Tidak ada satupun penduduk neraka yang beralasan seperti ini. Tapi mereka menjawab, kami dulu nggak sholat, kami dulu seperti ini, kami dulu seperti ini. Maka penyesalan mereka bukan, atau alasan mereka bukan takdir. Nanti kan beralasan dengan takdir itu diterima untuk membela maksiat, maka penduduk neraka akan beralasan dengan takdir. Sebagaimana ketika di dunia orang musyrik beralasan dengan takdir untuk membela kesyirikan. Di ayat yang lagi di surat di halaman 104 Al-An'am 148. Ketemu? Sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wa la abauna. Orang-orang musyrik akan berkata, jika Allah menghendaki tentu kami tidak akan berbuat syirik
Demikian pula nenek moyang kami tidak akan berbuat syirik. Orang musyrik itu membela syiriknya dengan apa? Kehendak Allah, dengan takdir. Padahal ketika mereka nyemplung ke rokok, Rawani ngomong kayak gini, Pak. Ini mau, kalau bahasa kasarnya, orang ini mau musyrik ketika di dunia. Itu berani dia beralasan dengan takdir. Ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, orang musyrik itu tidak berani beralasan dengan takdir. Karena alasan dengan takdir tidak diterima untuk membela kesalahan. Allah. Baik, insyaallah ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sampai azan berapa tuh? Itu sudah berapa? Bagaimana menjelaskan secara sederhana kepada anak-anak pentingnya belajar dan Baik, bagaimana menjelaskan kepada anak-anak umur berapa? umur 12 tahun. 12 tahun, bukan 3 tahun, 12 tahun. Yang namanya ilmu itu bertingkat ya, sesuai dengan kemampuan manusia dalam memahami. Ali bin Abi Thalib berpesan terkait masalah prinsip dakwah. Hadithul qauma bima yafhamun aturiduna an yukadzibu Allah wa rasulahu. Ajaklah bicara masyarakat itu bima yafhamun, sesuai dengan tingkat pemahamannya. Apakah kalian ingin mereka mendustakan Allah dan Rasulnya karena gara-gara gak paham, akhirnya malah menolak kebenaran? Maka ketika ngajak bicara orang, ajaklah sesuai dengan tingkat pemahaman. Sehingga kalau memang belum waktunya, jangan menyinggung bagian itu. Termasuk ketika kita berhadapan dengan mad'u jamaah, itu bertingkat. Mungkin Bapak Ibu ketika ngaji di tempat seperti ini, kayak kajian Rabu pagi, kajian Kamis pagi, atau kajian-kajian yang pesertanya sudah biasa belajar agama, kita kasih materi agak tinggi, berani, meskipun jamaahnya nggak tahu, jamaahnya bisa menerima dengan baik, insyaallah. Karena sudah ada pelatihan. Tapi kalau di kampung-kampung pelosok, belum bahas takdir, nanti malah kita akan. Nah, termasuk juga dalam diskusi dengan anak. Ada saatnya di mana mereka sudah bisa diajak untuk nyinggung masalah takdir, dan ada waktunya mereka belum waktunya untuk dia. Ada kondisi ketika mereka belum dia. Karena itu kami sarankan untuk anak lebih kepada pendekatan adab terutama. Sopan santun, belajar, kemudian menghargai ibadah, dan prinsip seperti itu sebaiknya yang lebih banyak ditekankan daripada membahas tentang hal yang belum sanggup untuk mereka jawab. Allah. Atau ilmu mereka ya. Teman-teman mereka atau ilmu mereka. Apa dari pemahaman ya? Nah ini kok pemahaman beda-beda. Nah ini kan beda-beda. Gitu ya. Iman kepada Allah dan Qadar. Dalam buku yang saya dibaca ada iman kepada Allah dan Qadar. Apa perbedaannya? Qadar dan Qadar sama dengan takdir. Mau disebut Allah, mau disebut Qadar, dua-duanya sama. Meskipun ketika ulama membahas apa perbedaan antara Qadar dan Qadar, ada banyak perbedaan, ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan Qadar dan Qadar itu sama.
qada sama dengan qadar. Ini pendapat yang pertama. Ada yang mengatakan qada itu kejadian yang sudah terjadi, peristiwa yang sudah terjadi, sehingga kelahiran bapak, kemudian dulu bapak seperti apa, itu semuanya adalah qada Allah. Sedangkan qadar itu peristiwa yang belum terjadi, bapak nanti seperti apa, akan ada peristiwa apa, itu namanya qadar. Ini ada yang membedakan seperti itu. Ada yang membedakan kebalikannya, qadar itu yang belum terjadi, takdir yang sudah terjadi. Tapi intinya semuanya tidak keluar dari takdir Allah, mau disebut qadar maupun qadar. Allah. La yarudul qadar illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Apa ada dari hadis ini? Mana dari hadis ini ada dua pendekatan. Pendekatan pertama dikembalikan kepada indera manusia. Sehingga yang dimaksud la yarudul qadar illa al-qadar, la yarudul al-qadar illa doa, tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maksudnya adalah dalam penglihatan dan pengetahuan manusia. Misalnya orang kan biasanya cerita gini, aku bisa itu lorong, suwe gak mari-mari, terus ngombe air ini, terus saya minum air ini, setelah itu sembuh. Atau dia berdoa, terus saya berdoa. Dalam doa itu saya diajari Ustaz, lafaz doanya kayak gini. Terus setelah itu sembuh. Maka dalam pandangan orang tadi, seolah-olah doa ini yang mengubah nasib dia. Saya itu sudah berobat lama, mas, kemana-mana, dokter ini spesialis, sampai karena mobil sisi kabel untuk berobat. Itu gak lari-lari, gak sembuh-sembuh. Terus tak rukyah, dia jadi ustaz rukyah, saya rukyah dia pagi, siang, malam, tak rukyah, sembuh. Dalam pikiran dia yang mengubah itu rukyah, doa dia. Itu yang dimaksud sudut pandang yang pertama, la yarudul qada illa ad-du'a. Tidak menolak takdir kecuali doa. Sudut pandang yang kedua, bahwa yang dimaksud tidak ada yang menolak takdir kecuali doa, kembali kepada perbuatan Allah, di mana Allah menakdirkan makhluk itu secara bertingkat. Ada takdir seumur hidup yang itu dicatat oleh malaikat. Saat janin berusia berapa tahun? 4 bulan. Saat janin berusia 4 bulan, Allah mengutus malaikat. Apa tugas malaikat itu? Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Tugasnya meniupkan ruh dan diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Diperintahkan untuk mencatat 4 takdir. Berarti 4 takdir ini diketahui oleh malaikat. Bukan rahasia Allah SWT. Karena malaikatnya diperintahkan untuk mencatat. Jadi ada takdir kita yang bocor, diketahui oleh malaikat. Itu malaikat itu yang mencatat. Dan dia mengetahui umur bapak berapa, rezeki bapak nanti kayak gimana, apakah nanti dia jadi orang yang bahagia atau jadi orang celaka, dia tahu. Nah, takdir ini yang mengalami perubahan, sehingga dicatat oleh malaikat ini bahwa orang ini hidupnya kayak gini, A. Lalu karena dia rajin berdoa, minta B, nantinya dikasih B. Allah ubah, ganti A ini dengan B. Dari perubahan itu tidak berubah dalam waktu. Di dalam waktu tercatat dia A, lalu berdoa, kemudian ganti B. Ini sudut pandangnya. Intinya kita tidak tahu. Itu hanya pendekatan yang disampaikan oleh para ulama agar kita punya pemahaman yang tetap lurus dalam masalah takdir, jangan sampai belok. Karena yang namanya doa itu tidak mengendalikan kehendak Allah.
Sehingga hamba berdoa lalu Allah tidak kabulkan, apakah Allah berdosa? Subhanallah, Allah tidak bersalah disebabkan karena tidak mengabulkan keinginan kamu. Karena keinginan karena kehendak Allah tidak bisa dikendalikan oleh. Jelas sampai? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Dan untuk pertanyaan yang kertas disimpan bisa kita bacakan di kesempatan yang lain insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ada 23